Baiklah, kita mulai tutorial kali ini untuk materi pertama yaitu modul 1.1. Artinya adalah modul 1.1 adalah bab 1 untuk modul pertama. Judul dari modul ini adalah pengertian perpangkatan. Setelah menyimak video ini, siswa dipersilahkan mengerjakan tugas mandiri yaitu latihan 1.1 yang juga disertakan pada tugas mandiri pada Google Classroom siswa masing-masing. Baiklah, kita mulai saja. Nah, pengertian perpangkatan. Pada saat kalian di SD, kalian sudah mempelajari bagaimana perpangkatan 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4. Kalian sudah diajarkan bagaimana 5 pangkat 2 itu artinya adalah 5 kali 5. 5 kali 5 ini adalah perkalian berulang sebanyak 2 kali. Karena pangkatnya 2, maka sebanyak 2 kali. Dan hasilnya adalah 25. Demikian juga untuk 5 pangkat 3. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian, secara berulang adalah 5 kali 5 kali 5. Dan hasilnya adalah 125. Demikian juga untuk 5 pangkat 4. Kalian bisa menulis dalam perkalian berulang yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 625. Pengertian perpangkatan 5 pangkat 3 adalah bentuk perpangkatan dari 5. Bilangan 5 ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Jadi seperti itu pengertian dari perpangkatan suatu bilangan. Nah, setelah mengamati tabel tadi, kalian bisa melengkapi bahwa 2 pangkat 4 kalau ditulis dalam bentuk perkalian berulang adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Dan seterusnya dicari nilainya. Demikian juga untuk 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Demikian juga untuk 4 pangkat 5 dan seterusnya. Oke, pengertiannya adalah seperti itu. Jadi perkalian berulang seperti ini adalah bentuk perpangkatan. Nah, bagaimana kalau perkalian berulang untuk bilangan negatif? Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kalau perkalian berulang seperti ini, basisnya atau bilangan pokoknya adalah negatif 2 karena yang dikalikan berulang adalah negatif 2. Dan sebanyak 3 kali, maka pangkatnya adalah 3. Sehingga bisa ditulis dengan bentuk perpangkatan seperti ini. Ingat, yang menjadi bilangan pokoknya adalah negatif 2, bukan 2. Jadi negatif 2 dikurung, kemudian dipangkatkan dengan pangkatnya, yaitu 3. Terus berikutnya bagaimana kalau perkalian berulang terjadi pada variabel seperti ini. J kali J kali J kali J kali J kali J sebanyak 6 kali. Maka basisnya atau bilangan pokoknya adalah Y. Dipangkatkan sebanyak 6 kali, maka bisa ditulis Y pangkat 6. Mudah bukan? Nah, berikutnya meningkat pada bagaimana kalau bilangan itu bilangan desimal. Di sini disiapkan bilangan desimal yang negatif dan bilangan desimal yang positif. Perkaliannya mudah saja. Cara menghitungnya, negatif 3 pangkat 2, negatif 0,3 pangkat 2, bisa dikerjakan dengan negatif 0,3 kali negatif 0,3. Negatif kali negatif adalah positif.
0,3 kali 0,3 hasilnya adalah 0,09. Nah, jadi seperti itu. Demikian juga kalau bilangan desimal itu positif, juga ditulis seperti ini. Nah, mudah bukan? Kenapa hasilnya sama? Karena ini tadi adalah negatif kali negatif, hasilnya positif. Berikutnya meningkat ke bagaimana kalau pangkatnya 3. Pangkatnya 3. Kalau dipangkatkan 3 ditulis seperti ini. Negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3, negatif kali negatif positif. Nah, kemudian dikalikan negatif, hasilnya akan negatif. 0,3 kalikan 0,3 kalikan 0,3, hasilnya adalah 0,027. Dari hasil negatif 0,3 dipangkatkan 3 adalah negatif 0,027. Demikian juga kalau pangkatnya sama 3, namun bilangan yang dipangkatkan adalah positif. Seperti contoh nomor 1 tadi, yang kedua sama dikalikan seperti biasa, hasilnya 0,027. Demikian. Menginjak ke contoh yang ketiga. Bagaimana menyatakan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4? Seperti di contoh 2 tadi, kalau pangkat 3 kita tulis, setelah kita kalikan, ini positif, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, akhirnya nilainya adalah negatif. Demikian juga kalau dipangkatkan 4, negatif 2 kali negatif 2 adalah positif. Positif 4. Kemudian ini negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Kalau kita jadikan 1, 4 kali 4 adalah 16. Walaupun di sini yang dipangkatkan itu adalah bilangan negatif 2, karena pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Sedangkan negatif 2 kalau dipangkatkan bilangan ganjil, maka negatifnya akan ganjil, sehingga kalau hasil akhirnya adalah negatif. Nah, demikian. Kalau kita tunjukkan seperti ini. Bagaimana kalau perpangkatan dan basis bilangan positif dan negatif? Ini positif, ini negatif. Kalau pangkatnya ganjil, maka bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Sedangkan kalau bilangan negatif dipangkatkan genap, bilangan genap maksudnya, hasilnya adalah positif. Ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Ini operasi yang melibatkan perpangkatan. Bisa jadi kita mendapatkan soal seperti ini. Mana yang harus dikerjakan dulu? Contoh, 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Yang dikerjakan dulu adalah bilangan yang berpangkat. Setelah bilangan yang berpangkat adalah bilangan yang dikalikan. Nah, seperti ini. Setelah dikalikan baru penjumlahan. Jadi urutannya adalah pangkat kali tambah. Pangkat kali terus tambah. Bagaimana juga dengan contoh yang berikutnya ini. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Kita mengerjakan dulu yang bentuk perpangkatan. Kenapa bentuk perpangkatan kita kerjakan dulu? Karena bentuk perpangkatan itu merupakan wujud dari perkalian berulang. Jadi perkalian yang berulang itu harus dikerjakan dahulu. 4 pangkat 3 adalah 64. Sedangkan ini 3 pangkat 2 nilainya 9.
seperti ini. 64 dibagi 8 ditambah 9. Mana yang dikerjakan dulu? Adalah bentuk pembagian. 64 dibagi 8, hasilnya 8 ditambah 9, hasil akhirnya adalah 17. Demikian, mohon dicermati bagaimana mengerjakan soal yang melibatkan perpangkatan. Jadi urutannya adalah pangkat dulu, kemudian kali atau bagi, langkah yang kedua. Yang ketiga adalah tambah atau kurang. Nah, itu urutannya. Pasti kalian ingat pelajaran itu waktu di SD ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tinjau ulang pemahaman kalian tentang bentuk perpangkatan. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan apa? Dalam kurung negatif 2/3 dikurung pangkat berapa? 4. Oke. Kemudian ini yang B, T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Di sini ada 2 yang menjadi basis. Yang pertama basisnya adalah T, yang berikutnya adalah basisnya 2. Maka kita bisa menulisnya adalah T pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Seperti itu. Yang lain silahkan dilanjutkan sendiri. Kemudian kita lihat di tugas kalian yang harus dikerjakan. Ini tidak sulit, seperti tadi sudah dicoba, sudah diterangkan, kalian tinggal mengerjakan. Mohon ditulis soalnya, atau bisa lihat di buku siswa, yaitu latihan 1.1, mulai nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Untuk nomor 9 dan nomor 10 kita bisa membahas di forum, nanti saya terangkan. Oke, demikian tutorial modul 1.1. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas mandiri latihan 1.1. Tetap semangat dan semoga sehat selalu.